Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam, masih bareng gue Bimo. Hari ini gue akan nge-review Challengers yang baru aja keluar di bioskop. Gila, ini diperankan sama Zendaya yang bercerita tentang cinta segitiga bermuda. Gila, dari muda sudah kerjaannya main tenis, main tenis, main terus. Luar biasa di sini. Zendaya tuh berperan sebagai gadis brengsek ya, yang bisa gue bilang gadis brengsek yang bermain tenis dan jatuh cinta kepada dua orang pria yang menurut gue menjadi yang dulunya sahabat akhirnya menjadi rival di akhirnya. Dan ini menjadi suatu film yang menurut gue pribadi dramanya ya naik turun sih ya moodnya ya. Karena durasinya cukup lama, 2 jam 10 menit untuk sebuah drama tuh gue lumayan, untuk fokus lumayan susah gitu. Di ending gue baru ikut dalam ceritanya, baru bener-bener ngalir ceritanya dan seru banget. Karena kan pertandingan tenis antara dua sahabat yang sudah menjadi rival ketika di usianya yang benar-benar sudah matang gitu lah. Jadi waktu masih muda mereka sahabatan banget, ketemu sama satu petenis wanita yaitu Zendaya, yang akhirnya mereka harus rebutan nih cewek ini jatuh cinta sama siapa gitu. Dan Zendaya tuh terobsesi sama tenis tuh luar biasa gitu, yang ngebuat dia ya pengen pacaran atau pengen jatuh cinta sama orang yang main tenis terus gitu. Itu menjadi konflik utamanya gitu. Dan di endingnya menurut gue luar biasa, pertandingan antar sahabat yang bertemu kembali dan emosinya digali banget. Luar biasa sih. Di endingnya tuh gue suka banget sih ya untuk endingnya. Cuma mungkin untuk build up menuju ke akhir-akhir itu sih menurut gue yang terkadang ada beberapa hal yang gue ngerasa, ini kenapa kerjaannya cuma main tenis, marah, banting-banting raket gitu ya. Terus dia having sex dengan siapapun, gue gak ngerti siapapun itu gitu ya, si Zendaya dengan kedua pria ini gitu. Ya udah gitu-gitu aja, percintaan segitiga aja, layaknya bener-bener percintaan segitiga, suka sama yang A tapi main sama yang ini, main sama yang ini tapi suka sama yang A gitu terus. Dan itu adalah suatu hal yang menurut gue pengulangan terus yang ngebuat gue kayak aduh ini sebenarnya ceritanya mau dibawa kemana gitu. Tapi di endingnya sebenarnya cukup menarik gitu. Ada motivasi dari Zendaya kenapa terobsesi banget sama suaminya untuk bisa memenangkan pertandingan. Tapi di sisi lain sahabatnya punya obsesi lain di mana dia harus bertahan hidup untuk bisa dari tenis gitulah. Dia harus menang untuk mendapatkan uang gitu. Dilemanya di situ, dan luka lama membawa kembali dan lain sebagainya gitu. Bisa gue bilang Zendaya di sini berperan cukup berani ya, berani banget di mana dia berakting dewasa, vulgar dan lain sebagainya. Gue juga shock sih, karena kan gue nonton dia di Spider-Man-nya Tom Holland yang pertama kali. Bukan di Civil War, pokoknya ada deh pertama kali yang Spider-Man dia sama Tom Holland itu, dia kan masih kecil banget gitu ya. Sekarang gue gak nyangka udah cukup dewasa banget, gila. Di Dune aja gue masih ngerasa masih kayak anak kecil gitu. Yang di sini benar-benar di pakaiannya, gayanya, semuanya luar biasa sih. Di sini benar-benar kayak wow, Zendaya gila juga main film seperti ini gitu. Kalau nggak salah dia produsernya juga deh. Di endingnya seru. Mungkin bisa gue bilang 20 menit terakhir gitu kayaknya filmnya slow motion doang gitu, keringet netes dan lain sebagainya gitu. Tapi itu sebenarnya ngebuat ada plus minus ya. Plusnya sih gue suka sih, jujur gue secara pribadi suka karena itu nge-build mood kan, kayak ada slow motion gitu, kayak lu apa nih yang akan terjadi gitu ya, keringet netes dan lain sebagainya. Itu bagus gitu. Tapi terkadang slow motion juga terlalu lama menurut gue. Jadi ngebuat gue yang harusnya filmnya selesai 20 menit lebih cepat jadi 20 menit lebih lama karena slow motion ini gitu. Mungkin mau digali emosinya gitu dan lain sebagainya gitu ya. Ya itu sih menurut gue, terlalu lama untuk slow motion itu jadi yang bagus lama-lama cukup mengganggu lah gitu. Terus apa lagi ya menurut gue dari sini yang gue kurang suka, kayaknya itu aja sih. Mungkin benar-benar untuk sebuah drama nonton 2 jam tuh harus bisa mengemas suatu cerita tuh di beberapa menit harus ada konflik atau ada sesuatu yang wah dan lain sebagainya gitu. Ya kalau di sini ada sih berapa menit having sex, berapa menit ciuman, berapa menit main tenis gitu. Ada itu sih yang membuat sebenarnya ya, mungkin elemen yang buat orang melek lagi kali ya. Tapi
ya konfliknya berputar di situ aja sebenarnya. Kayaknya menurut gue harusnya bisa dibuat lebih dalam, khususnya untuk karakter si Patrick kalau nggak salah. Itu kan sahabat lamanya yang kayak gue merasa persahabatan mereka tuh harusnya bisa digali lebih dalam lagi, yang bisa ngebuat filmnya jauh lebih bermakna kali ya, atau lebih emosional gitu. Udah capek-capek nunggu di endingnya, nonton 2 jam lebih gitu, endingnya bener-bener pure endingnya. Gue nggak ngerti endingnya maksudnya apa. Gue bener-bener nggak ngerti endingnya maksudnya apa. Cuma iya keren, tapi apa anjir lu? Ini cewek main sama siapa aja terus apa endingnya, lu sama siapa gitu. Dan ini sahabatnya tuh gimana gitu. Gue cuma merasa persahabatan yang putus dan kembali lagi aja, dan kurang kuat sih menurut gue. Challenger nontonnya juga perlu challenge kayaknya mungkin ya. Dari gue nggak bilang jelek, mungkin ada beberapa hal yang gue suka juga sebenarnya. Karena dari segi directingnya luar biasa. Gue suka pemilihan scoringnya, soundtrack lagu-lagunya juga luar biasa. Gue suka, dan dari gue mungkin 3/5 kali ya. Karena ada beberapa hal yang memang menjadi concern dari gue. Oke, segitu aja dari Sinema Tengah Malam. Buat kalian yang udah nonton bisa langsung komen-komen aja di bawah. Jangan lupa like, subscribe, sama komen. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.